Timur Raya dengan jalan membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Latar belakang pembentukan BPUPKI adalah situasi terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik yang membuat mereka memberikan janji kemerdekaan dan membentuk badan tersebut agar mereka mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat Indonesia. Badan ini dibentuk untuk menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia. Dan pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang membentuk anggota BPUPKI atau Dokurutsu Zumbi Josakai dengan resmi dibentuk pada 28 Mei 1945 yang terdiri dari seorang ketua, 2 orang ketua muda, dan dengan 59 orang anggota biasa ditambah 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa. Persidangan BPUPKI dilaksanakan dalam 2 masa persidangan. Masa sidang pertama pada 28 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini dibahas tentang dasar negara. Beberapa orang yang berpidato untuk mengusulkan konsepsi sidang yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Profesor Muhammad Supomo. Mr. Muhammad Yamin dalam pidatonya ia mengusulkan 5 dasar negara yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Profesor Supomo dalam pidatonya ia mengusulkan 5 dasar negara yaitu 1. Paham negara persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan pemusyawaratan, 4. Sosialisme negara, 5. Hubungan antar bangsa. Insinyur Soekarno dalam pidatonya ia mengusulkan 5 dasar falsafah negara yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam masa sidang tersebut belum didapatkan kata sepakat mengenai dasar negara Indonesia. Sidang kedua BPUPKI dimulai pada tanggal 1 Juni 1945. Namun terjadi perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan Islam. Golongan Islam menginginkan negara yang dilandaskan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis berpikiran sebaliknya. Mereka tidak menghendaki landasan negara berdasarkan hukum agama tertentu. Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota Badan Penyelidik di kantor besar Jawa Hokokai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia 9 yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Washid Hasim, Mr. Maramis, Mr. Subarjo, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Andes Mr. Muhammad Yamin, Kiai Abdul Kahar Muzakir, Habib Kusno Joko Sojoso, dan Haji Agus Salim. Panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari kedua belah pihak di BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikan dengan perdamaian. Akhirnya, mereka berhasil menyepakati Piagam Jakarta pada hari tersebut. Dasar negara tersebut tertuang dalam rancangan preambule, tepatnya pada alinea keempat. Perbedaan usulan tersebut dengan perjanjian selanjutnya hanya terletak pada sila pertama, yakni ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Usulan tersebut sebagai rancangan preambule hukum dasar, sedangkan Muhammad Yamin mempopulerkannya sebagai Piagam Jakarta. Sidang kedua yang telah dijalani membuahkan beberapa keputusan. 1. Dasar negara, yakni Pancasila yang disepakati berdasarkan Piagam Jakarta. 2. Bentuk negara Indonesia adalah Republik. 3. Wilayah Indonesia yang telah disepakati meliputi Hindia Belanda, Malaka, dan Timor Timur dengan 33 suara tanda setuju. Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil menghimpun sebuah panitia baru yang dinamakan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tidak lama setelah itu akan sidang. Dalam sidang ini yang dibahas adalah rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta. Akhirnya, sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia itu. Setelah BPUPKI berhasil menyelesaikan tugasnya, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan. Sekian, terima kasih.